Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Francisca selaku moderator dari kelompok 8. Kepada yang terhormat Bapak Ardian Syahmasya MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah karakteristik dan kompetensi anak dan remaja. Kami kelompok 8 akan menyampaikan materi dengan judul Perilaku Menyimpang pada Remaja. Dengan anggota kelompok 8 sendiri yaitu terdiri dari Cindy Francisca, Al-Amalus Sulwana, Mauli Aprilianda, dan Iqbal Saputra. A. Definisi perilaku menyimpang. Masa remaja merupakan masa transmisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Remaja dalam gambaran yang umum merupakan suatu periode yang dimulai dengan perkembangan masa pubertas dan menyelesaikan pendidikan untuk tingkat menengah, di mana perubahan psikologis yang membawanya pada usia belasan atau biasa disebut teenagers seringkali mempengaruhi perilaku masa remaja. Adapun gejala-gejala yang dapat memperlihatkan hal-hal yang mengarah kepada kenakalan remaja. Yang pertama, anak-anak yang tidak disukai oleh teman-temannya sehingga anak tersebut menyendiri. Anak yang demikian akan dapat menyebabkan kegoncangan emosi. Yang kedua, anak-anak yang sering menghindarkan diri dari tanggung jawab di rumah atau di sekolah. Yang ketiga, anak-anak yang sering mengeluh dalam arti bahwa mereka mengalami masalah yang oleh dia sendiri tidak sanggup mencari permasalahannya. Yang keempat, anak-anak yang mengalami fobia dan gelisah dalam melewati batas yang berbeda dengan ketakutan anak-anak normal. Yang kelima, anak-anak yang suka berbohong. Yang keenam, anak-anak yang suka menyakiti atau mengganggu teman-temannya di sekolah atau di rumah. Yang ketujuh, anak-anak yang menyangka bahwa semua guru mereka bersikap tidak baik terhadap mereka dan sengaja menghambat mereka. Yang kedelapan, atau yang terakhir, anak-anak yang tidak sanggup memusatkan perhatian. B. Ciri-ciri perilaku menyimpang. Menurut Wilnes, dalam bukunya Punishment and Reformation, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri, yaitu sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan. Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu, yaitu faktor objektif. Yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang. Ketiga, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Keempat, ikatan sosial yang berlainan. Dan yang kelima, akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. C. Jenis-jenis perilaku menyimpang berdasarkan kekerapan atau berat ringannya penyimpangan. Yang pertama, penyimpangan primer atau primary deviation. Ciri-cirinya: A. Bersifat sementara atau temporer. B. Gaya hidupnya tidak didominasi oleh perilaku menyimpang. C. Masyarakat masih mentolerir atau menerima. Contohnya seperti pegawai negeri yang membolos kerja, banyak minum alkohol pada waktu pesta, siswa yang membolos atau menyontek saat ujian dan pelanggaran lalu lintas. 2. Penyimpangan sekunder atau secondary definition. Ciri-cirinya: A. Bersifat permanen atau tetap. B. Gaya hidupnya didominasi oleh perilaku menyimpang. C. Masyarakat tidak bisa mentolerir perilaku menyimpang tersebut. Contoh: pembunuhan, perjudian, perampokan, dan pemerkosaan. B. Berdasarkan jumlah pelakunya. 1. Penyimpangan individu. Contohnya pencurian yang dilakukan sendiri. 2. Penyimpangan kelompok. Contohnya geng kejahatan atau mafia. 3. Penyimpangan institusi. Contohnya
tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara. D. Sifat-sifat perilaku menyimpang. Secara umum, terdapat 2 sifat penyimpangan. Di antaranya, penyimpangan yang bersifat positif. Penyimpangan yang bersifat positif adalah penyimpangan yang memiliki dampak positif terhadap sistem sosial karena mengandung unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya alternatif. Contoh, emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan banyak wanita karir. Selanjutnya, penyimpangan yang bersifat negatif. Dalam penyimpangan yang bersifat negatif, pelaku bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dipandang rendah dan berakibat buruk serta mengganggu sistem sosial. Contoh, seorang koruptor selain mengembalikan kekayaan yang dimilikinya kepada negara, juga tetap dikenakan hukuman penjara. Masalah yang dihadapi remaja. Perjalanan dan proses perkembangan seringkali tidak mulus, melainkan banyak mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Beberapa masalah yang dialami para remaja zaman sekarang ialah 1. Masalah emosi. 2. Masalah penyesuaian diri. 3. Masalah perilaku seksual. 4. Masalah perilaku sosial. 5. Masalah moral. 6. Masalah keluarga. Dan ada banyak masalah dari lingkungan tersebut yang juga termasuk dalam masalah yang dihadapi remaja. F. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Berikut ini berbagai penyakit sosial yang ada dalam masyarakat. 1. Minuman keras atau miras. 2. Penyalahgunaan narkotika. 3. Perkelahian antar pelajar. 4. Perilaku seks di luar nikah. 5. Berjudi. 6. Kejahatan atau biasa disebut kriminalitas. G. Dampak perilaku menyimpang. Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang ada di masyarakat akan membawa dampak bagi pelaku maupun bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang pertama, dampak bagi pelaku. Berbagai bentuk perilaku menyimpang yang akan dilakukan oleh seorang individu akan memberikan dampak bagi si pelaku. Contohnya, A. Memberikan pengaruh psikologis atau penderitaan kejiwaan serta tekanan mental terhadap pelaku karena akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat atau dijauhi dari pergaulan. B. Dapat menghancurkan masa depan pelaku penyimpangan. C. Dapat menjauhkan pelaku dari Tuhan dan dekat dengan perbuatan dosa. D. Perbuatan yang dilakukan dapat mencelakakan dirinya sendiri dan orang lain. Yang kedua, dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat. Perilaku penyimpangan juga membawa dampak bagi orang lain atau kehidupan masyarakat pada umumnya. Beberapa di antaranya adalah A. Dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. B. Merusak tatanan nilai, norma, dan berbagai peranata sosial yang berlaku di masyarakat. C. Menimbulkan beban sosial, psikologis, dan ekonomi bagi keluarga pelaku. D. Merusak unsur-unsur budaya dan unsur-unsur lain yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mengatasi dan mencegah perilaku menyimpang pada remaja, yang pertama, perlunya kasih sayang dan perhatian dari orang tua dalam hal apapun. Yang kedua, adanya pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang. Yang ketiga, berbaur dengan teman sebaya, bahkan berbeda 2 atau 3 tahun lebih tua darinya. Yang keempat, pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi seperti TV, internet, radio, dan handphone. 5. Perlunya bimbingan kepribadian di sekolah karena di sanalah tempat anak lebih banyak menghabiskan waktunya selain di rumah.
6. Perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini, seperti beribadah dan mengunjungi tempat ibadah sesuai dengan iman dan kepercayaannya.